Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat terkait IKN Nusantara. Mereka yang memimpikan proyek IKN Nusantara ini mangkrak. Kenapa kita masih mengangkat hal seperti ini? Karena ternyata memang Bapak dan Ibu sekalian, bahwa para pengamat para ahli, katakanlah dari pihak kader, masih mengimpikan supaya proyek IKN ini dihentikan. Misalnya dari Rizal Ramli bilang bahwa proyek IKN ini semata-mata merupakan lindurnya Joko Widodo. Hentikan segera. Nah, kalau kita flashback kepada tahun-tahun sebelumnya, saat Joko Widodo membangun kereta cepat Bandung-Jakarta, itu tidak hanya kritik, sumpah serapah itu semua dikeluarkan. Proyek yang tidak ada ujungnya, proyek yang tidak ada perencanaannya, yang sangat mahal, proyek yang tidak direncanakan jauh-jauh sebelumnya, dan masing. Bahwa proyek ini nanti baru akan kembali modal setelah hari kiamat, minimal setelah 40 tahun. Para pengamat, para ahli ekonomi yang seperti ini memang kita tidak bisa melihat cara pandangnya. Memang mungkin berbeda cara pandangnya. Mereka tidak pernah melihat bahwa proyek kereta api Jakarta-Bandung ini adalah proyek infrastruktur konektivitas yang sangat besar pengaruhnya kepada perekonomian bangsa, kepada kehidupan sosial dan gengsinya. Kalau bahasa sananya mungkin mercusuarnya, iya mercusuar. Ini memang proyek prestisius. Belum ada negara di ASEAN yang sudah mempunyai kereta ini. Dan bayangkan, ketika kereta ini akan berjalan dan nantinya diresmikan, dan sekarang sudah dicobakan, 3 bulan itu diberi gratis. Mereka pusing lagi, proyek kok digratiskan. Nah, inilah yang kita ingin lihat, bahwa tidak semua proyek itu dilihat dari sisi ekonominya semata. Masih ingat tentang proyek Joko Widodo membangun Trans Papua? Apa yang bisa diharapkan dari situ? Mereka tidak melihat bahwa itu adalah langkah pertama geliat ekonomi. Ada Trans Sumatera, Trans Papua, tidak ada pergerakan ekonomi ke pedalaman. Mereka tidak melihat itu. Itu, mari kita lihat bagaimana sebetulnya hitung-hitungannya kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tetapi setelah proyek itu selesai dan digratiskan selama 3 bulan, mereka nggak habis pikir. Dan mereka bilang proyek itu gila-gilaan. Bagi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, kereta cepat Jakarta-Bandung akan memberikan rasa kebanggaan nasional bagi Indonesia. Hal ini juga akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang lebih menarik bagi investasi asing. Boleh dikatakan secara keseluruhan, kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pariwisata, dan membantu transfer teknologi. Ini juga akan memberikan Indonesia rasa kebanggaan nasional dan menjadikan negara ini tujuan yang lebih menarik untuk investasi asing. Bapak dan Ibu sekalian, udah lihat kan berapa besarnya keuntungan, berapa besarnya yang akan dirasakan manfaatnya oleh warga yang dilewati oleh jalur kereta cepat tersebut, baik di titik-titik perhentiannya, di kota-kota perhentiannya, ataupun di sepanjang jalur itu. Seperti apa proyek pariwisata yang berkembang, proyek ekonominya, kulinernya, dan segala macam. Nah, mari kita lihat IKN Nusantara ini.
ternyata memang IKN Nusantara itu masih banyak para pengamat kadrun itu yang masih mirip. Ya termasuk yang kita sebut tadi Rizal Ramli. Dia bilang IKN Nusantara ini adalah mimpi ngelindurnya Joko Widodo dan itu harus segera dihentikan. Mereka tidak melihat bahwa Indonesia, bahwa pembangunan IKN Nusantara ini memang didasarkan atas pemahaman pembangunan infrastruktur yang bagus di Indonesia. Bahwa selama ini yang di Pulau Jawa itu sudah sangat padat. 60 atau 58% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Ada 158 juta warga yang hidup dempet-dempetan di sana. Pembangunan ekonomi selama ini, ekonomi Indonesia itu adalah Jawa sentris. Dan itu harus dijadikan Indonesian sentris. Dan itu harus kembali kita merekomendasikan yang dilakukan oleh, yang dikatakan oleh Presiden Soekarno. Harus dipindahkan ke Kalimantan. Dan itu sekarang di IKN Nusantara. Belum ada tokoh kita yang mampu kecuali Joko Widodo dengan visinya. Bagi kita di Indonesia, Joko Widodo sudah menjadi ikon. Itu bagi kita yang memujanya ya, yang menghargai apa yang telah dilakukannya. Tapi bagi para kadrun, Joko Widodo itu tidak ada apa-apanya. Dan hanya pencitraan dan sejenisnya. Padahal dunia itu telah menilai dia bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia itu, mulai itu dari jalan-jalan tolnya, jalan tol Trans Sumatera, pembangunan dam-damnya, pembangunan lapangan terbangnya, pembangunan pelabuhan internasionalnya. Di tengah yang seperti itu masih ada juga calon presiden yang akan kembali ke titik nol. Itu artinya bahwa pembangunan seperti pelabuhan internasional itu, dulu kita kan hanya tergantung sekali kepada pelabuhannya Singapura dan Malaysia. Semua bisnis yang ada di Indonesia harus masuk pelabuhan Singapura atau apakah kita kembali akan ke zaman seperti itu? Tahu nggak bahwa semua sumber daya alam kita itu dibawa ke Singapura karena di Singapura dihilirisasi. Yang siapa yang membuat hilirisasinya? Ya pebisnis Singapura yang juga warga Indonesia dan juga berkolaborasi dengan pejabat yang korup. Mereka bikin pabrik smelternya di sana, sejenis itu ya. Dia ambil materialnya dari Indonesia, katakan misalnya minyak itu hanya $3, $3,5 per liter. Bukan $3,5 ya, 3.500 per liter. Diolah di Singapura, dijualnya kembali ke Indonesia 10.000. Mereka ongkang-ongkang. Dan itulah yang dilakukan Singapura untuk semua sumber daya alam Indonesia. Sekarang Jokowi membuat hilirisasi di dalam negeri. Dipersonifikasikan dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Yang membuat cara pandang baru tentang pembangunan ke depan. Nah, itu kok masih diremehkan ya. Dilecehkan bahwa kalau dia berhasil jadi presiden dia akan mengelek dari nol lagi. Coba alangkah tidak masuk akalnya pemikiran-pemikiran seperti itu. Begitu juga dari para pengamat atau para ahli kadrun itu. Alangkah naifnya mereka melihat proyek IKN Nusantara ini. Mari kita lihat. Boleh dikatakan IKN Nusantara ikonnya adalah Joko Widodo, tokoh yang selama ini telah dikenali oleh masyarakat dunia sebagai tokoh
pembangunan infrastruktur Indonesia menuju negara maju. IKN Nusantara desain pada pemahaman yang baik tentang kebutuhan pembangunan Indonesia. Rencana tersebut mempertimbangkan tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan Indonesia. Dari segi kemitraan, IKN Nusantara merupakan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kemitraan ini akan memastikan bahwa kota dibangun secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan semangat pembangunan Indonesia yang selama ini diemban oleh Joko Widodo. Pertama, Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam pembangunan infrastruktur. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam keberhasilan mengembangkan proyek infrastruktur besar seperti Jalan Raya Trans Sumatera dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia memiliki potensi populasi muda dan berkembang yang akan menyediakan banyak tenaga kerja untuk pembangunan IKN Nusantara. Indonesia juga memiliki ekonomi yang kuat yang akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara. Indonesia juga memiliki lingkungan politik yang stabil yang akan memberikan kepastian dan yang diperlukan bagi para investor. Secara keseluruhan, ada banyak alasan untuk percaya, untuk yakin bahwa para pembangunan IKN Nusantara akan berhasil. Pemerintah memiliki kemampuan politik yang kuat, perencanaan yang matang, dan banyak faktor yang mendukung keberhasilan proyek tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi terang benderang bagi kita bahwa mereka yang kemarin menginginkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu mangkrak sudah tidak bisa di stop lagi, dan itu akan berjalan sesuai dengan janjinya. Memang itu bisa jadi mahal, tetapi bagi suatu pembelajaran, bagi suatu negara, hal-hal seperti itu bisa terjadi, dan itu bukan ekonomi semata. Manfaatnya itu akan diraih di semua lini, dan kita bangga. Indonesia bangga karena di Asia Tenggara Indonesia mempunyai kereta cepat yang pertama yang bisa membangun seperti itu. Dulu memang ada rencananya di Malaysia, tetapi kan dikorupsi, tidak jadi. Artinya apa? Proyek-proyek besar itu memang kalau tidak dikorupsi, dihambatin alam. Misalnya seperti proyek kereta cepat Bandung-Jakarta itu, kena masa pandemi COVID-19, terhenti. Ternyata jalurnya itu melalui struktur tanah yang tidak lazim, yang tidak bisa dipakai dari luar yang selama ini diperkirakan tidak seperti itu. Sehingga harganya memang membengkak. Itu risiko harus diambil, dan itu ternyata berhasil. Itu sesuatu pencapaian. Nah, ini juga yang kita lihat di IKN Nusantara. Mereka bilang tidak ada yang tertarik. Itu kan bodoh, hoax ya. Yang tertarik itu banyak. Negara-negara sahabat itu sangat menghargai kemampuan Indonesia. Sangat menghargai kemampuan Joko Widodo sebagai pembangun infrastruktur Indonesia. Baik itu jalan tol, baik itu dam-dam bendungan, baik itu lapangan terbang, baik itu pelabuhan-pelabuhan internasional, baik itu kawasan khusus yang Joko itu ikon penyelenggara seremoni internasional yang mumpuni. Kita bisa melihat dari pembukaan Asian Games, bisa melihat dari G20, dari KTT ASEAN, berhasil, orang mengapresiasi. Itu hanya bisa dieksekut oleh seorang eksekutor yang handal, yang tahu dari A sampai Z, yang tahu di mana dia harus turun, di mana dia harus memperingatkan tanpa melukai perasaan anak buahnya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, memang pengamat ahli dari Kadun ini menginginkan agar proyek IKN Nusantara ini dihentikan. Kalau itu tidak bisa dihentikan, doa mereka masih menginginkan agar program yang demikian
besar dan strategis bagi kemajuan Indonesia itu, malah mereka mimpikan agar jadi mangkrak. Mari kita berdoa semoga mereka cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.